waktu itu istri keduanya Muhammad yang namanya Saudah binti Sama'ah itu sedang BAB di lapangan namanya Al-Manasih. Nah, karena sering BAB di lapangan, ada sahabatnya Muhammad yang namanya Umar bin Khattab, itu sering ngintip istrinya. Ini fakta, ada di dalam hadis Bukhari nomor 152, 153. Saya punya bukunya, bukan PDF-nya. Nah, karena sering diintip sama temannya, Umar ini memang punya agak kelainan seksual ya, karena dia adalah salah satu pencetus ayat Al-Quran di mana ada ayat yang mengatakan bahwa gaulilah, datangilah istrimu dari arah yang kau sukai. Ya, dia juga yang mencetuskan ayat Al-Quran bahwa pada saat bulan puasa itu boleh menggauli istri setelah buka puasa. Ya, itu dalilnya Al-Baqarah 187. Nah, karena Umar ini suka mengintip istrinya Muhammad yang namanya Saudah, maka dia minta kepada Muhammad agar Saudah ini menutupi badannya, bukan kepalanya. Jalababin itu badannya. Jilbab itu badan, bukan kepala. Jadi nggak ada ayat nutupi kepala. Jadi minta agar ditutupin, ya karena kan BAB itu buka pinggang ke bawah dibuka kan. Dan waktu itu nggak turun ayat. Akhirnya Umar itu ngegep si Saudah lagi, Saudah ngadu ke Muhammad, baru ayat itu turun. Jadi kalau kita lihat konteksnya kenapa muslimah pakai hijab itu bukan karena menutupi aurat, tapi konteksnya untuk menutupi badan waktu BAB. Makanya turun surat Al-Ahzab ayat 53. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan JMC ya, channel yang mengedukasi dan menghibur. Kalian sudah dengar ya, bagaimana sadisnya para Polikarpus yang sudah merasa dirinya aman di luar negeri, teman-teman. Jadi kalau mereka sudah berhasil keluar dari Indonesia, maka hujatan mereka akan lebih sadis, akan lebih ngeri. Kita lihat bagaimana Paul Jang, Saifuddin Ibrahim, bagaimana dengan Edis juga, teman-teman. Dulu Edis, narasi-narasinya cuman satir, menyindir. Dia tidak berani terang-terangan menghujat Islam. Tetapi karena sekarang sudah ada di Amerika, makin beranilah dia untuk menghujat Islam. Ngeri, teman-teman. Dan kita berharap kepolisian jangan lagi kecolongan, teman-teman. Jangan lagi. Jangan sampai orang-orang ini kabur, baru ditangani. Kalau bisa, begitu ada laporan, apalagi yang menyangkut dengan agama, sesuatu yang sangat sensitif, sesuatu yang bisa menimbulkan kegaduhan dan perpecahan, kita mohon kepada pihak kepolisian langsung memprosesnya, langsung memeriksa saat itu juga. Kalau memang apa yang dilakukan oleh para apologet ini melanggar hukum, langsung diciduk. Langsung diciduk sebelum orang-orang tersebut melarikan diri, teman-teman. Ini harapan dari kita kepada para penegak hukum. Karena dengan kaburnya orang-orang ini keluar, ini membuat kerusakan, kegaduhan di negara kita. Dan kita sudah lihat imbasnya. Kita sudah lihat imbasnya. Kalau Paul Jang dan juga para Polikarpus mengatakan, loh kami dipersekusi, kami dipersulit di negara Indonesia. Orang ibadah, dilarang, pendirian gereja, tidak dikasih tanda teken oleh tetangga-tetangganya. Halo! Harusnya kalian bercermin. Tidak mungkin ada asap tanpa api. Ini semua dimulai karena apa? Coba saya tanya kalian. Siapa yang memulai ini semua? Dulu baik-baik saja. Dulu orang, ya sudah ada yang mau dirikan gereja. Walaupun mungkin jemaatnya cuma 2 rumah. Karena tetangga kita, ya udah diteken sama saudara-saudara yang muslim. Tapi belakangan ini agak susah, kenapa? Umat muslim melihat maraknya hujatan demi hujatan yang dilakukan oleh Polikarpus ini. Dan gereja hanya diam, teman-teman. Ini yang saya sangat sedih, ya, sangat miris melihat gereja-gereja pemuka agama Kristen di Indonesia yang tidak berani speak up, tidak berani mengutuk tindakan yang dilakukan oleh Polikarpus ini. Ini hanya memperkeruh keadaan. Kita pingin para pemuka agama Kristen bergandengan tangan dengan para pemuka agama Islam untuk menyatakan sikap bahwa para Polikarpus ini tidak mencerminkan kekristenan.
Seharusnya ada statement-statement seperti itu. Sama seperti umat muslim, di mana kalau ada oknum-oknum, orang-orang yang berKTP Islam, melakukan tindakan kriminal dan kejahatan. Pemuka agama Islam tidak segan-segan mengatakan mereka salah, mereka sesat, mereka tidak sesuai dengan ajaran Islam. Bagaimana dengan Kristen? Mengapa tidak ada statement-statement seperti itu? Ini yang kita sangat sedih ya. Kita sedih melihat bagaimana respon dan juga tanggapan dari saudara-saudara kita Kristen yang mau saja agama mereka itu dicemarkan oleh orang-orang seperti Paul Jang, Edwin, Agatha, dan sebagainya. Ngeri teman-teman. Dan kita bisa lihat fitnah demi fitnah mereka buat. Di awal saja, ya, di awal dia nyampe ke Belanda, yang dilakukan Edwin apa? Langsung menghujat dan menghina, memelintir ayat Quran. Menipu orang-orang Kristen. Mereka, orang-orang Kristen ini jadi korban tipuan dari Polycarpus ini. Mereka diajarkan tentang Islam yang salah. Mereka diajarkan tentang Islam itu adalah begini-begini begitu, yang tidak sesuai. Ini membuat mereka menjadi membenci Islam, bahaya. Orang-orang ini melaga ya. Polycarpus ini kan membuat umat Islam dan Kristen jadi tidak enak-enakan. Jadi saling curiga. Dan ini berbahaya. Berbahaya sekali. Terus nanti mereka bilang, wah kami dipersekusi dan sebagainya. Halo, Indonesia negara hukum coy. Dan yang suka persekusi siapa? Siapa yang menggunakan kekuasaannya untuk mempersekusi orang lain? Coba lihat berapa banyak umat muslim yang terzolimi. Rakyat-rakyat kita yang dari kalangan bawah, yang dizolimi oleh orang-orang kaya, konglomerat-konglomerat. Yang notabene kita tahu agamanya apa. Apakah itu bukan persekusi? Tanah-tanahnya dirampas, itu persekusi juga dong. Jadi yang suka menggunakan persekusi siapa? Silakan dicek. Silakan dicek. Ini yang teman-teman harus sadar ya. Dan ya kita dengarkan dulu. Nanti kita akan luruskan lagi. Dan sekali lagi ya, video ini saya ambil dari Paul Jang. Dan saya berharap ini jadi pelajaran bagi kita semua, terutama penegak hukum. Bagaimana orang-orang ini menghujat para penegak hukum, menghujat institusi kepolisian, dan itu dibiarkan. Bahaya, sadis teman-teman, sadis sekali fitnahan mereka ini. Kita dengarkan dulu. Takut-takut dengan Al-Quran ya. Kalau IQ kamu di bawah 70, kamu kan terkagum-kagum. Kalau kayak saya IQ-nya 120, yang lihat Al-Qurannya saya ketawa ngekek saudara ya. Goblok. Saya cuma lihat enggak goblok. Pantesan kayak terus Indonesia. Sini mau goblok itu kan. Iya kan? Nah, kita kembali ya ke persekusi. Sekarang ini lagi tren lagi ya. Lagi tren lagi persekusi, mulai mau ditangkepin ya. Tetapi memang mungkin polisinya juga ini ya sekarang ya ini antara ini ya orang-orang Islamnya ini kan sekarang sudah tidak fokus karena mereka sendiri lagi perang melawan Habib kan, ini melawan para pejilat Habib ini kan. Nah, Habib ini kan sekarang dibongkar juga saudara ya. Habib ini dibongkar. Ngeri juga nih pembongkaran para Habib ini juga urusannya ruwet lagi nih saudara nih. Ya sampai si Habib Rizik pun dicaci maki ya. Wah, si Unyil ini sekarang ini apa namanya jadi masalah nih sekarang nih ya. Jadi banyak masalah dan ya begitulah kelanjutannya memang mengerikan ya. Oke, sebentar ya. Sebelum lanjut mungkin ini Profesor Dr. Metatron LC MM DSB DST ETST mungkin mau bicara dulu, cuman caranya gimana nih? Sebenarnya harus taruh di tengah bro, taruh di sini ya bro ya, tolong. Nah tadi ya saudara ya, kenceng banget ini, set nggak bisa dilepas. Saya pegang aja Pastor. Kita pegang aja ya. Ini bro, pegang bro. Kita akan bicara dulu bro. Salam teman-teman. Salam dulu. Ya, nama akun saya biasanya Prof DR Metatron ya. Prof DR Metatron LCMA, mungkin teman-teman yang udah pernah nonton penjelasan saya namanya itu alias ya. Sebetulnya Prof itu
Pastor mungkin udah tahu ya, Prof itu profesi, DR itu dari, Metatron itu nama saya, LCMA itu lagi cemas mikirin Al-Quran. Ya sebetulnya itu nama satir ya teman-teman ya, karena banyak kelompok-kelompok sebelah yang suka pakai nama-nama satir menghina jabatan pendeta lah, evangelis lah, kadang pakai nama penatua, pakai nama uskup segala macam. Jadi itu hanya satir ya teman-teman ya. Jadi karena betulnya ada waktu untuk ketemu pastor dan suatu kehormatan bisa dijemput. Pastor Paul Zhang sendiri, salam kenal buat teman-teman yang ada di Zoom. Semoga teman-teman sehat selalu ya. Emang dalam membela iman itu pasti ada aja persekusi. Ya, karena apa ya? Karena dalam waktu dekat ini mungkin dari beberapa orang and the gang sebelah itu mungkin akan ada tindak lanjut dari yang berwajib, sehingga pasti mereka akan melakukan barter ya buat teman-teman apologet. Nah ini kebetulan saya lagi liburan juga ke sini, jadi ya ada Pastor Paul Zhang ya, jadi agak sedikit aman lah gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman semuanya sehat selalu, terus dijauhkan dari pemualafan dan ajaran salju bro. Salju bro. Oke, cair tuh putih semua. Ya, dijauhkan dari ajaran sesat ya, karena apa ya, penyesat itu memang selalu ada di sebelah kita kan, dan ya mungkin itu aja teman-teman, salam kenal semua. Mungkin pertama kali ini saya gabung di sini ya, semoga Tuhan Yesus memberkati kita selalu dan keluarga. Oke. Luar biasa. Ya, saudara-saudara, ya ini kalau Anda lihat di layar di kaca sebelah Metatron ini putih semua, itu memang ini ya, beku ya. Embunnya beku dari tadi malam belum mencair sampai sekarang nih ya. Karena -4 derajat Celcius, makanya putih itu ya, di jendelanya Metatron itu loh. Putih semua itu ya. Karena dari tadi malam belum mencair sampai sekarang -4. Oke, kita lanjut ya. Saudara, ini kita sekarang lagi menghadapi persekusi lagi ya. Dan banyak sekali yang dilaporkan ya, bukan cuma Agatha sama Metatron, tapi juga banyak lagi ya, banyak sekali yang dilaporkan ya. Tapi saya kira takut ya saudara ya, kita akan terus bikin gebrakan sampai kalau kemarin kan sampai suara kita didengar ya, sampai Jokowi pun dengar ya. Nah, Jokowi itu tidak mungkin tidak kenal sama saya, itu tidak mungkin saudara ya. Sekarang ini kita akan gebrakan lagi ya, sampai kasus ini naik ke Prabowo ya. Karena sekarang generasi kita ini sekarang berani melawan. Karena ada persekusi ya, karena kita gereja ditutupin, lagi ibadah diganggu ya. Saya lihat sekarang orang-orang juga sudah berani melawannya. Saya lihat ibu-ibu, emak-emak itu sudah berani melawan kalau lagi ditutup gerejanya. Tapi sayang sekali polisinya belani ya saudara ya, kurang ajar polisinya nih Sontoloyo ya. Makanya ini karena polisi lagi kena asap ini, lagi diasap terus, kasusnya banyak yang bertubi-tubi ya. Dulu meres orang nggak apa-apa, sekarang meres orang langsung diviralkan ya. Sekarang polisi-polisi ditangkepin gara-gara mobil rental, malah ada yang nembak mati itu ya, bos rental mobil ditembak mati sama angkatan laut lah, apa segala macam. Terus ada polisi terlibat di dalam pemerasan, ada polisi apalagi, waduh sebabnya mampu semuanya ya, bongkar semua. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ya, Anda harus memviralkan video ini, ya. Anda memviralkan bahwa memang terjadi persekusi. Sekarang saya di sini sudah banyak ya, karena setelah saya di sini banyak orang nggak berani bicara lagi ya. Cuman kalau saya, karena saya mencintai Indonesia, bagaimanapun Indonesia tempat lahir saya, maka saya sampai sekarang masih bicara tentang Indonesia. Seharusnya ngapain saya bicara tentang Indonesia lagi kan? Sudah mapan saya di sini. Cuman kita harus bicara tentang Indonesia. Itulah tujuan saya kemarin kan, supaya saya bicara tentang Indonesia dengan kebebasan. Ya kan? Tujuan saya menjadi warga negara Belanda adalah supaya saya bisa mengkritik Indonesia habis-habisan. Kalau saya masih dari warga negara Indonesia, tangkap ya kan? Indonesia ini kan pecundang, hanya berani kepada yang lemah. Tapi kalau kayak saya begini kan udah nggak bisa apa-apa mereka, ya kan? Allah.
Tapi sekarang Pak Paul sudah ada Manado, saingan loh. Makassar ya Pak? Manado ya? Nado. Apa? Tapi sekarang Pak Paul sudah ada saingan loh. Ada yang dari mana itu? Dari Palembang atau Padang itu yang ngumumin jadi jadi nabi lagi. Ada lagi. Susah Pak. Oh, yang Islam ya. Tapi 26 ini paten Pak. Udah nggak bisa digoyang Pak. Iya. Kecuali Iya. dia tiap hari selama 30 hari, 30 hari, ya 30 hari dia viral di media sosial dan televisi nasional baru Pak mungkin bisa menggantikan nomor saya Pak. Kalau Tapi untuk dia saya udah ditangkap, untuk sementara ya berarti gagal dong Pak. Tanpa dulu siapa itu batas satu siapa tuh? Luga daftar gagal, nggak ada yang ngakuin. Tanpa Ragi gagal, nggak ada yang ngakuin. Terus tanpa Ragi kan ngaku nabi juga. Terus sampai sekali ini yang di Lombok, terus ada lagi orang gila, satu lagi orang Kristen Batak lagi yang di Lombok juga. Itu juga gagal, nggak diakui kan. Terus satu lagi si yang di Bogor kemarin kan gagal lagi. Berarti saya dijemput Nabi. Ini yang berhasil cuma JPZ Nabi 26 yang berhasil mengukuhkan nomornya Pak. Nabi Koboi nomor 26. Ini Nabi lagi disebut Profesor LC ini, Profesor Metatron. Terus ini dijemput pakai burak. Iya ya, pakai itu yang buraknya yang itu yang kepalanya itu wanita loh Pak. Iya. Bukan jenggotan loh. Bukan yang jenggotan. Mana enak? Kalau jenggotan nggak enak Pak. Yang di apa itu di Babilonia itu di apa di Iran itu kan yang jenggotan itu patungnya. Itu iya. Jenggotan. Masa pedang-pedangan nggak asik tuh Pak. Iya deh, silakan lanjut Pak. Pada kemana nih tumben nih orang-orang Pak Deddy? Oh di Senen ya. Iya di Senen Pak Deddy terlambat biasanya masuknya. Iya. Si ini gimana? Si Rizatli itu mualaf apa nggak sih Bro? Kalau jadi waktu podcast kemarin, saya memang ada ngobrol sama, karena saya mandi di rumah dia. Saya bilang kan itu dadakan. Saya ada ngomong di rumah dia memang. Dia memang bilang ini fokus buat penginjilan. Saya tahu kalau di dunia di media sosial Kristen ini selalu dicegat sama Islam dan banyak disentimenti. Ini saya mau kalian untuk sekali penginjilan melalui media saya. Memang kelihatannya tuh dia mengundang Islam. Jadi dari situ saya tahu kalau Richard nggak mungkin mualaf. Dan buktinya kemarin 8 Januari kemarin kan dia masih podcast sama si Pastor Gilbert kan. Dan dia bilang dia percaya sama Tuhan Yesus kan. Mungkin yang sama si yang Ustadz Jenggot itu, Ustadz Derry itu, mungkin dulu dia pernah kepikiran Islam beberapa tahun lalu, tapi kenyataannya juga nggak ada buktinya. Di gereja Desember kemarin masih sembahyang di gereja. Ke gereja dia, di situ pada podcastnya baru. Iya, yang Desember itu masih ke gereja. Iya, jadi Richard Lee ini bukan mualaf ya, belum ya? Belum, sepertinya. Atau kembali lagi? Sepertinya mungkin dia pernah kepikiran, Pastor. Tapi secara realnya ya dia ngomong kemarin dia ke gereja dan dia percaya Tuhan Yesus. Dia ngomong di podcastnya Pastor Gilbert. Iya. Dia termasuk ke tempatnya Gilbert atau Gilbert masuk ke tempatnya dia? Dia ke tempatnya Gilbert. Itu ada podcast. 8 Januari. Ya. Ya, semuanya sih karena masuk Islam gampang ya, cuma 2 kalimat syahadat aja. Ya, masuk Islam gampang, malah kalau kamu yang udah bagus masuk Islam nanti dibayarin kayak si Hani Christian. Kalau dia pun pernah mualaf, tapi di podcast itu dia bilang ya, dia percaya kepada Tuhan Yesus. Dia bilang Tuhan Yesus ya. Dan dia selalu bilangnya Tuhan Yesus kok ya. Iya. Dia selalu bilangnya Tuhan Yesus. Iman dia ya, meskipun dia seorang Katolik. Dia Katolik. Kamu sama orang-orang Islam ini yang kayak kelas-kelasnya ditahan lagi, yang ketemu siapa lagi? Yang sudah ketemu muka itu. Kalau saya kan dulu kan sama si Ali Makrus, terus yang saya baptis sama Ali Makrus kan. Terus si Yudi Mulyana, terus si siapa itu Edi Prayitno Surabaya. Kamu udah pernah ketemu Edi Prayitno Surabaya? Belum. Loh, padahal kan satu kota, kenapa kamu kan? Waktu debat offline, saya nonton di depan, ketemu tapi nggak ngomong.
Hans itu pernah, Hans. Oh, waktu sama si itu ya, siapa? Yang berdesa Surabaya. Budia Sali. Iya, Budia Sali Soru, ya. Oh, kamu datang ya? Datang di depan saya. Saya begitu minta nanya nggak dikasih, malah Muslim. Terus Hans, siapa? Adminnya mereka tuh si Hans. Ya, Hans juga ya. Pak Frans lagi makan ini ya, lagi makan kerupuk ya. Oh, ini Pak Andi nih lagi makan kerupuk nih. Pak Andi. Iya. Enggak, gini Pak Pol, saya mau tanya nih ke si Edwin ya namanya ya. Sekarang gini kita lihat balik, apakah dengan debat-debat gitu tuh beneficial nggak ya? Ada benefitnya nggak sih? Mendingan kan kita mestinya kan kita seperti ya macam Kumaila gitu ya. Ditunjukin aja, Al-Quran itu ngomongnya begini. Supaya mereka itu matanya melek. I think it's more effective that way. Dengan cara itu daripada kita debat. Soalnya apa? Soalnya mereka udah percaya sekali dengan ideologi mereka. Nah, menurut kita itu ideologi yang ilusi. Memang Tuhannya ilusi. Tuhannya nggak ada, ya kan? Tuhan Allahnya Subhanahu wa Ta'ala itu nggak ada. Itu cuma ilusi. Itu kita tahu semua. Nah, sekarang kenapa kita harus debat sama mereka yang mereka percaya dengan ilusi? Seperti kita nonton sulap tuh, si Deddy Corbuzier, kepala orang dipotong, jebret. Itu kan cuma ilusi. Tapi mereka percaya kalau itu lehernya dipotong atau badannya dipotong, kaki dipotong. Jadi memang ajaran mereka itu ilusi, Tuhannya ilusi. Kenapa kita mesti debat sama mereka? Jadi ini pendapat saya, itu kalau you punya pendirian sendiri terserah. Tapi kita ini tunjukin, mata lu itu melek lah. Seperti zamannya si Ganjar benci sama Israel, sepak bola di cancel. Padahal di Qurannya dia dikatakan Israel itu adalah negara pilihan yang akan ditinggikan di antara bangsa-bangsa. Itu ada di buku mereka. Kok mereka malah melawan against Israel? Ya kan seperti gitulah. Ya kan? Nah, di Quran mereka juga kita bisa tunjukkan di sana dikatakan bacalah kitab Taurat dan Alkitab untuk kamu supaya kamu belajar. Di sana di buku mereka disarankan untuk baca Alkitab sama kitab Taurat. Gitu kan? Nah, itu maksud saya mendingan kita bukan debat sih ya, kita cuma memaparkan ajaran-ajaran mereka sendiri yang mereka nggak ngerti. Daripada debat-debat orang macam Doditan ya, nggak ada kelasnya deh. Orang itu Cina geblek itu kurang makan babi itu orang macam Felix Xiao gitu is useless, nggak ada gunanya. Mestinya kita mesti sumbang mereka itu babi panggang atau chasio. Udah kasih dia makan pakai nasi, kan enak. Itu gimana kalau babinya halal Pak, boleh Pak? Coba. Makanya. Kalau sebetulnya kita yang di dunia medsos ini kita udah nggak, kita memang fokusnya nggak debat sih Pak. Kita fokusnya itu biasanya kita cuma bicara tentang Alkitab. Kita bukan akhir-akhir ini udah setahun belakangan kita udah tahu kita hanya bahas Alkitab sesuai dengan 1 Petrus 3 ayat 15 kan. Berilah pertanggungjawaban kepada orang bertanya tentang keimanan atau tidak siap. Ya. Namun dengan cara yang rendah hati. Nah, tapi dari kita berapologet itu kan kata apologet dari 1 Petrus 3 ayat 15 itu apologian. Kadang mereka masuk ke situ bertanya. Nah, karena mereka bertanya, mungkin mereka belum mengerti Alkitab, terjadilah seolah-olah perdebatan. Yang kita menangkan itu sebetulnya silent viewers. Bukan orang yang naik ke atas bertanya, bukan. Tapi orang-orang yang nonton, kadang kan itu, kadang pertanyaan-pertanyaan mereka receh, tapi tiba-tiba viewernya naik. Itu pasti ada nilai yang bisa dipetik kalau viewernya rame kan. Jadi kita fokuskan ke situ. Dan memang kalau berdebat itu adalah ajaran Islam, bukan ajaran Kristen. Karena di Al-Quran mereka, An-Nahl 125 itu diperintahkan untuk berdebat dengan ahli kitab. Kita nggak ada. Kita disuruh untuk berapologet. Jadi
fokusnya kita memang kita pengajaran teman-teman apologet ya. Siapapun yang Kristen biasanya kita pengajaran, cuma kadang ada yang mereka nanya, biasa jawaban kita mirroring gitu kan. Misalnya, kenapa kamu nyembah manusia? Kenapa ibadah hari Minggu? Gitu kan. Kadang kan itu banyak orang-orang Kristen juga nggak pernah tahu jawabannya gimana dan cara menjawabnya gimana. Seolah-olah kalau kita nggak jawab tuh jadi dipojokin ya. Kita mesti mirroring mereka. Nah bagi yang paham ya itu mungkin salah satu celah buat mereka jadi percaya kepada iman Kristen. Tapi kalau enggak ya memang itulah mereka memang layak jadi Islam gitu, dalam kesesatan. Kayak gitu sih Pak. Saya pun sama si Donditan sama si siapa anak-anak api itu ya. Kalau ke Surabaya pasti saya ajakin ketemuan. Tapi mereka juga nggak mau ya. Nggak mau kayak si Kores, si Nandar itu saya ajakin ketemuan mereka nggak mau. Mereka juga tahu kok saya tinggal di mana. Tapi buktinya apa? Buktinya mereka cuma menang kalau lihat dalam diskusi ya Pak ya. Cuma menang suara pakai sound card. Kami nggak ada, kami ngejarnya narasi, bukan suaranya. Gitu. Jadi sebetulnya kita bukan debat sih. Kalau yang Kristen itu bukan debat. Kita fokusnya tanya jawab. Gitu. Cek. Ya, lanjut Pak. Ya seperti saya lihat ya macam seperti Agatha itu is more effective ya, mereka tanya jawab, jadi bukan debat. Si Agatha, si Kumaila gitu. Saya rasa bagus si Ade Armando. Jadi kita cuman memaparkan aja. Jadi ini secara akal normal ini make sense atau enggak? Kalau enggak make sense, kenapa kalian ikutin? Ya kan? Betul, seperti kamu dipaksa untuk pakai bahasa Arab. Memang Tuhan lu nggak bisa ngerti bahasa Indonesia. Kenapa harus pakai bahasa Arab? Ya kan? Terus lagi kamu suruh pakai jilbab segala macam, kayak bulat-bulat, puntal-puntal gitu. Apa kamu ngerti kamu pakai jilbab? Padahal jilbab itu kalau menurut saya sih munafik, pakai jilbab tapi curi barang di Indomaret kan. Apakah dengan pakai jilbab itu kamu menunjukkan kalau kamu itu suci? Aku ini loh suci, ya kan? Pakai jilbab. Justru itu di dunia apologetika kita jadi tahu kenapa. Contohnya jilbab. Bapak pernah tahu nggak kenapa mereka disuruh pakai jilbab? Nah, benar mereka kan menutupin aurat, ya kan? Bukan aurat. Ini fakta di lapangan. Kenapa mereka pakai jilbab? Karena waktu itu istri keduanya Muhammad, yang namanya Saudah binti Sama'ah, itu sedang BAB di lapangan namanya Al-Manasih. Nah, karena sering BAB di lapangan, ada sahabatnya Muhammad yang namanya Umar bin Khattab, itu sering ngintip istrinya. Ini fakta, ada di dalam hadis Bukhari nomor 152, 153. Saya punya bukunya, bukan PDF-nya. Nah, karena sering diintip sama temannya, Umar ini memang punya agak kelainan seksual ya, karena dia adalah salah satu pencetus ayat Al-Quran di mana ada ayat yang mengatakan bahwa gaulilah, datangilah istrimu dari arah yang kau sukai. Ya, dia juga yang mencetuskan ayat Al-Quran bahwa pada saat bulan puasa itu boleh menggauli istri setelah buka puasa. Ya, itu dalilnya Al-Baqarah 187. Nah, karena Umar ini suka mengintip istrinya Muhammad yang namanya Saudah, maka dia minta kepada Muhammad agar Saudah ini menutupi badannya, bukan kepalanya. Jalababin itu badannya. Jilbab itu badan, bukan kepala. Jadi nggak ada ayat nutupi kepala. Jadi minta agar ditutupin, ya karena kan BAB itu buka pinggang ke bawah dibuka kan. Dan waktu itu nggak turun ayat. Akhirnya Umar itu ngegep si Saudah lagi, Saudah ngadu ke Muhammad, baru ayat itu turun. Jadi kalau kita lihat konteksnya kenapa
kenapa muslimah pakai hijab itu bukan karena menutupi aurat, tapi konteksnya untuk menutupi badan waktu BAB. Makanya turun surat Al-Ahzab ayat 53, itu ayatnya. Ya, jilbab itu ayatnya. Sementara kalau di Kristen 1 Korintus 11 ayat 6 itu konteksnya adalah semua orang Kristen saat bergereja, semua orang wanita Kristen saat bergereja itu harus menutupi tudung kepalanya sebagai apa? Sebagai bukti bahwa tanda kehormatan. Makanya dikatakan di Korintus itu kalau kamu nggak mau menutupi rambutmu maka lebih baik dicukur aja. Cuma cewek kan nggak boleh mencukur rambut gitu, jadi nggak ada pilihan. Dan di ayat 16-nya ditulis, dan kami semua jemaat Kristus tidak biasa melakukannya. Artinya semua gereja pada zaman itu menutupi semua cewek-cewek atau wanita perempuan dalam gereja itu menutupi rambut. Gitu. Sementara Islam menutupi rambut itu bukan karena aurat, karena buang air besar. Kalau nggak ada dialog seperti ini kan kita nggak tahu, Pak. Kita ngeliat orang-orang Islam cuma pakai hijab tuh gara-gara menutupi aurat, menutupi ini gitu. Sebetulnya yang menutupi aurat atau tanda kehormatan ya 1 Korintus 11 ayat 6 itu. Bukan yang surat Al-Ahzab ayat 53 itu, Bu. Gitu. Benar-benar ya. Orang yang kalau sudah keluar negeri pasti menghujat. Polikarpus yang di luar pasti menghujat, teman-teman. Dibilang apa? Bahwa ini mulai tren lagi persekusi kepada orang Kristen. Sejak kapan? Sejak kapan? Yang mempersekusi siapa? Saya berkali-kali cerita ya, saya ini korban persekusi kalian, jadi jangan bahas tentang persekusi sama saya. Saya tahu betul kalian. Bagaimana Paul Jang, Wadonat, dan Polikarpus lainnya menggiring para pendukungnya, orang-orang Kristen yang baik di luar sana, untuk jadi radikal. Ngeri. Dan saya pernah ya, di Perapat, bayangkan, lagi liburan santai-santai dengan teman saya di Perapat. Saya diburu, saya dicari. Dicari karena apa? Karena ada salah satu pemuka agama mereka yang menyuruh untuk segera memusnahkan saya. Ngeri nggak? Rumah saya didatangi waktu di Medan. Rumah saya didatangi, guys. Memang begitu ditanya, mereka bilang, ya cuman mau silaturahmi, cuman datang, ya mau ngobrol gitu kan. Begitu kita datangi, mau ngobrol apa? Oh enggak, cuman mau kenalan. Udah, kan kurang ajar. Apa tujuannya? Coba saya tanya. Apa tujuan mereka di rumah kita? Kalau bukan mau persekusi. Ngeri teman-teman mereka ini, barbar. Yang saya takutkan, dia lagi dodok-dodok di luar, tiba-tiba minum pula dia kan. Minum tua lah, minum apa gitu kan. Mabuk, silap-silap, ditikam pula kita. Dan saat itu saudara-saudara muslim udah marah sebenarnya. Udah, dia bilang, kita serbu mereka. Tetapi saya menenangkan saudara-saudara muslim, bilang ya sudahlah, jangan, nggak perlu. Saya bukan tipikal yang suka ya dengan yang namanya kekerasan. Walaupun kita sanggup melakukannya. Itu bedanya kita dengan mereka. Yang namanya mengasihi, teman-teman. Yang namanya mengasihi itu saat kita sanggup untuk melakukan sesuatu kepada orang tersebut, kita bisa menyakiti orang tersebut, tapi kita memilih memaafkan dan membiarkan. Itu baru namanya mengasihi. Tapi kalau memang nggak sanggup, itu bukan mengasihi. Oh, saya tidak membalas mereka. Itu bukan karena kamu nggak mau balas, tapi kamu nggak sanggup. Ya, kamu nggak sanggup untuk membalas. Itu bukan mengasihi. Kalau saya memang sanggup saat itu, posisinya umat muslim lagi, gironya lagi besar-besarnya gitu. Dan saya memilih apa? Ngalah. Ya, saya lebih memilih ngalah. Itu baru namanya kita memaafkan, mengasihi mereka. Bahkan saya memilih hijrah saat itu. Sampai saya disalah-salahkan ya saat itu, disalahkan oleh teman-teman muslim yang bilang, kenapa Bang Jul nggak berani gitu kan? Saya dibilang, wah seharusnya udah kita serbu markas mereka. Tapi saya memilih ya udah ngalah. Karena saya memilih ngapain gitu. Kekerasan nggak perlu dilawan dengan kekerasan. Itu bedanya kita dengan mereka. Ya, ini biar kalian tahu, kalau bicara persekusi, yang suka persekusi itu siapa? Tolong tobatlah kalian ini ya. Saya berharap orang-orang ini bisa bertobat.
Terus kalau kita lanjut, dia Edwin Botak ini bilang, oh dia pakai gelar LCMA itu untuk satir. Karena umat muslim yang duluan pakai pendeta, evangelis, dan sebagainya. Sebut nama. Siapa apologet Islam yang pakai gelar pendeta? Kalau nggak ada itu jatuhnya fitnah. Ada nggak yang pakai? Nggak ada. Nggak ada yang pakai gelar pendeta. Ya. Jadi jangan kamu fitnah-fitnah. Kalau cuman Bani Taiping, ya kita nggak tahu siapa kan. Mungkin Bani Taiping ada yang pakai nama pendeta apa gitu. Tapi itu kan kita nggak tahu siapa. Bisa jadi kalian yang nyamar. Ya, bisa jadi kalian. Dan kamu mendoakan semoga orang-orang dijauhkan dari ajaran sesat. Ya itu doa kami juga. Semoga orang-orang bisa tersadarkan dan jangan mengikuti ajaran sesat. Ya, jangan. Ini saya harap kepada para penonton di sini untuk lebih aware, sadar gitu. Pelajarilah ajaran tersebut. Jangan lihat orangnya. Pelajari ajaran agamanya. Kalau memang salah, tinggalkan. Terus kita lihat bagaimana Paul Jang menghujat kepolisian, teman-teman. Menghujat kepolisian dengan sangat luar biasa. Mengatakan polisi Sontoloyo lah, Indonesia itu pecundang ya, cuman berani sama yang lemah. Halo? Sejak kapan Indonesia hanya berani sama yang lemah? Belanda yang saat itu lebih kuat. Dilawan oleh bangsa Indonesia hanya dengan bambu runcing. Siapa yang hanya berani dengan yang lemah? Kalian menindas yang lemah. Kita lihat bagaimana Polikarpus yang kaya raya, yang merasa punya uang, kekuasaan, dan sebagainya, mempersekusi rakyat jelata. Hanya berani sama yang lemah. Itu kalian. Coba lihat cukong-cukong. Betul nggak? Cuma berani sama yang lemah kan? Kalau sama yang sama-sama kuat, berani nggak mereka? Enggak. Coba sama jenderal, sama pejabat, menjilat mereka. Menjilat. Para Polikarpus itu menjilat dia kalau sama pejabat. Tapi sama rakyat biasa, wah dihajar. Itu kalian yang pecundang. Ya. Terus Edwin bilang bahwa dia sedang meminta petunjuk dengan seniornya. Ini cukup lucu. Padahal selama di Indonesia, track recordnya, jejak historinya, bagaimana Edwin dan teman-temannya menyerang orang Oneness. Betul nggak? Habis orang Oneness itu dihujat. Dan Paul Jang adalah Oneness. Ya. Paul Jang tuh Oneness. Paul Jang dihujat juga. Jadi dia sekarang sedang minta petunjuk kepada Paul Jang cara untuk menjadi pengungsi. Cara untuk mendapatkan suaka. Cara untuk mendapatkan jatah tenda. Jatah tenda di Belanda, guys. Ya, dia butuh tenda. Kan begitu. Untuk menjadi seorang pengungsi. Ya. Itu yang dilakukan oleh si Edwin ini. Ya, terus dibilang bahwa Nabi 26 inilah yang hebat gitu ya. Angkat-angkat telur kepada Paul Jang gitu kan. Angkat telur, ya mukanya padahal wah macam terdiam gitu ya si Edwin ini. Dan kita tahu kalau si Paul Jang ini ya sempat jadi satu sensasi luar biasa dan dia memang mengalahkan yang namanya Luga tanpa ragi gitu. Ya kalau dia bilang wah Nabi 26 ini paten gitu kan. Sedangkan nabi-nabi Kristen yang lain gagal. Luga gagal. KC juga dulu ngaku nabi gagal masuk penjara. Tanpa ragi juga mengklaim sebagai nabi gagal gitu. Ya iya. Karena mereka nggak sebesar kamu bacotnya. Dan memang Paul Jang beruntung karena dia di luar negeri. Kalau Luga bacotnya gede tapi kemampuannya nggak ada. Nggak punya kemampuan, nggak bisa maintenance. Kalau kamu memang iya, berhasil menjadi salah satu penghujat terbesar kepada Islam dalam sejarah Indonesia. Saifuddin, Paul Jang itu berhasil menorehkan nama sebagai penghujat besar. Yes. Penghujat besar yang ada di negara kita, sampah negara kita. Terus ditanyain juga kan tentang Dr. Richard, dipelintir sama Edwin, oh dia sedang penginjilan, dia penginjilan dengan podcastnya. Ya terserahlah. Sekali lagi ya, kalau ada teman-teman nanya kepada saya tentang Dr. Richard, saya bilang ya kembali kepada orang masing-masing. Kalau kalian lihat, saya nggak bahas tentang Dr. Richard mualaf atau tidak, ya karena saya nggak peduli. Saya nggak peduli dan saya sudah pernah bahas tentang Dr. Richard, jadi saya rasa nggak perlu lagi. Dr. Richard mau mualaf nggak mualaf, apa sih untungnya sama kita? Nggak ada. Nggak ada kan, betul nggak? Yang beruntung kalau dia mualaf siapa? Dia sendiri.
Dia yang beruntung kalau jadi mualaf. Jadi nggak ada urusan dengan kita. Nggak ada urusan. Dan kalau itu hanya pura-pura lah dan sebagainya, dulu pernah kepikiran gitu kan, ya itu urusan dia. Karena kita semua akan dihukum, ya diadili sesuai dengan apa yang kita lakukan masing-masing. Menanggung dosa masing-masing. Dosa kita nggak ditanggung oleh orang lain. Bukan dengan Dr. Richard mualaf, maka Dr. Richard akan menanggung dosa kita. Enggak, kita nggak punya konsep gitu. Kita yang menyelamatkan diri kita. Ya dia sudah. Kalau dia nggak mau mualaf, dia nggak mau bertobat, ya kekallah dia di neraka. Ya sekali lagi, kalau dia tidak bertobat, Dr. Richard ini nggak bertobat, nggak memilih menyembah kepada Tuhan yang benar, ya dia yang merugi. Dia yang merugi. Dan memang bulan lalu ya, bulan 12 kemarin dia sempat muncul di gerejanya Gilbert Lumondong. Ya, di GBI Glow yang ada di Tamrin Residence. Dan di situ dia memberikan kesaksian. Dia memberikan kesaksian dan kata-katanya memang memuji Yesus setinggi-tingginya, menjadikan Yesus Tuhannya. Kalau dia seorang Muslim, ngomong seperti itu, ya itu udah murtad sebenarnya. Secara tidak langsung sudah murtad ya. Kalau ada seorang Muslim sampai memuji, ya, meninggikan Yesus menjadi Tuhan, itu kan udah murtad. Apa bedanya dengan orang kafir? Ya udah kafir gitu. Jadi kita pun biasa aja untuk hal tersebut. Ya. Dan ada yang menarik saat temannya ini, Pak Andi dari Amerika ya. Nah ini yang bagus nih teman-teman. Pak Andi dari Amerika bertanya, apa sih benefit dari berdebat? Apa benefitnya? Pak Andi ini mungkin kan melihat, karena dia sudah lama ikut Paul Jang, dia melihat bahwa dari debat ini nggak ada untungnya bagi orang Kristen. Dan itu yang terjadi memang. Dengan debat ini apa yang terjadi teman-teman? Siapa yang diuntungkan? Muslim. Dengan PD kita mengatakan, dengan adanya debat, Muslim diuntungkan. Sangat diuntungkan. Kenapa seperti itu? Dari debat ini sudah berapa banyak orang yang memutuskan mualaf. Orang yang mendapatkan kebenaran. Yang terbaru ada Olan. Demian de Kuclu. Ya. Terus juga ada Yoga. Banyak sekali orang-orang yang akhirnya mualaf setelah menonton debat. Dan memang debat ini menguntungkan pihak Muslim. Setiap harinya ada orang syahadat setelah nonton debat. Tapi ada yang murtad nggak setelah ikut dunia debat ini? Nggak ada. Nggak ada satupun apologet Islam, orang yang pernah naik untuk diskusi, memilih murtad setelah menonton ataupun mendengarkan debat. Nggak ada. Tunjuk satu nama, nggak ada. Raji, wah Raji udah balik. Papa Jahat, BAB. Dari awal Syiah. Dan itu pun orang Kristen meragukan mereka masuk Kristen. Sampai ditanya, oh kalian ini cuma PHP-in Kristen. Belum dibaptis-baptis sampai sekarang, kan gitu. PPJ dipertanyakan, kenapa nggak baptis-baptis? Apa kalian cuma cari keuntungan? Kan begitu. Bahkan Edwin sendiri mempertanyakan itu. Silakan dicek di video kita. Saya taruh nanti linknya di bawah. Bagaimana Edwin mempertanyakan PPJ dan kawan-kawannya mengenai apakah mereka benaran mau masuk Kristen atau tidak, atau cuma PHP. Karena sudah banyak sekali uang-uang Kristen yang masuk, yang ditransfer kepada mereka, tetapi mereka nggak masuk-masuk. Kurang ajar juga ini. Ya, kurang ajar juga. Orang Kristen dikibulin, dikadalin sama mereka. Dan begitu. Terus, yang paling kurang ajar adalah pernyataan Edwin ini. Ya, dia bilang apa teman-teman? Dia bilang anak-anak API tidak ada yang berani untuk bertemu dia secara langsung. Nandar, Kores diajak ketemu nggak mau. Sejak kapan? Sejak kapan? Buktinya kamu kabur kok. Yang suka kabur tuh kamu. Kita malah pengen banget ketemu. Dari dulu coba lihat, yang sering mengundang orang-orang Kristen untuk bertemu, ngobrol, kopi darat siapa? Muslim. Saya sudah ketemu dengan banyak sekali teman-teman dari pihak Kristen. Tapi pernah nggak saya diundang oleh pihak Kristen? Nggak ada. Nggak ada, teman-teman. Joshua Teu kita ketemu beberapa kali. Pastor Sarah saya ketemu. Ya. Pak Lamsen saya ketemu. Betul nggak? Semua kita ajak ketemu. Bahkan Uti Watimena saya ajak ketemu. Nggak mau dia. Jauh sebelum kasus penginjakan Quran ya. Waktu saya sampai di Jakarta, saya duluan ngajak Uti ketemu. Nggak mau. Luga berapa kali kita ketemu. Ya. Jadi yang pengecut itu siapa? Jangan dibalik-balikan.
Ya, terus buat Pak Andi. Buat Pak Andi yang di Amerika tuh, Andi USA namanya ya. Nggak tahu beneran di Amerika atau enggak. Ya. Jangan Anda pelintir-pelintir. Umat Muslim tidak pernah mengatakan bahwa Israel itu adalah bangsa pilihan sekarang. Enggak. Zaman dulu pernah bangsa pilihan itu diberikan kepada orang Israel oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi orang Israel, orang Yahudi ini sekarang adalah bangsa yang paling dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling dilaknat. Kenapa? Karena mereka pernah ditinggikan, tapi mereka tidak tahu diri. Jadi kalau ada yang nanya, kenapa Allah menghukum orang Yahudi sedemikian rupa? Pasti kan banyak tuh, oten-oten teman-teman Kristen yang bingung. Loh, kenapa orang Yahudi dilaknat oleh Allah? Kenapa sampai di Quran dijelaskan bagaimana laknat yang diberikan oleh Allah? Itulah, kalau bisa dibilang tuh tidak tahu dirinya orang Yahudi. Sehingga hukumannya lebih besar. Sama kayak gini teman-teman. Kalian punya karyawan nih, 10 misalnya. Kalian punya karyawan 10, ada satu karyawan yang bisa dibilang spesial lah. Kalian berikan tanggung jawab lebih, kalian berikan kepercayaan lebih kepada dia jadi pengawas, dia yang dapat tugas-tugas yang paling penting gitu kan. Diberikan wewenang yang lebih dan sebagainya. Kalian berikan fasilitas kepada orang tersebut, misalnya Israel ini atau Yahudi ini. Tapi dia berkhianat, dia ingkar. Tentu saja hukuman dia lebih besar daripada hukuman untuk yang normal. Lebih besar, teman-teman. Saat dia melakukan kesalahan, maka hukumannya jauh lebih besar. Sama seperti hukum di negara kita, misalnya. Ya, di dunia ini sama hukumannya. Contohnya gini, penegak hukum kalau melakukan kejahatan, itu hukumannya jauh lebih besar daripada orang biasa. Jauh. Hakim ketahuan korupsi, dia akan lebih besar hukumannya daripada orang biasa yang korupsi. Polisi melakukan kriminal, hukumannya lebih besar daripada orang biasa, karena mereka penegak hukum. Mereka diberikan posisi yang spesial, tapi mereka malah melakukan hal yang nggak benar, maka hukumannya lebih besar. Orang Yahudi dulu pernah begitu disayang oleh Allah, tapi mengecewakan Allah, sehingga hukuman mereka jauh lebih besar. Ya, jauh lebih besar. Jadi jangan dibilang umat Islam meninggikan Yahudi, enggak. Dulu pernah. Tetapi kalau kita lihat sekarang di Al-Baqarah ayat 65, ya. Apa yang disebut? Apa yang disampaikan? Apa firman Allah? Dan sungguh kamu telah mengetahui orang-orang yang melakukan pelanggaran di antara kamu pada hari Sabat. Lalu kami katakan kepada mereka, jadilah kamu kerah yang hina. Ya. Kerah, teman-teman. Dikutuk. Ya. Terus juga di Al-Baqarah ayat 83, teman-teman. Ya, di mana Bani Israel itu pernah ditinggikan, tetapi bagaimana ingkarnya orang Yahudi ini, ingkarnya luar biasa. Jadi jelas, dan nggak ada satupun umat Muslim yang mengatakan umat Yahudi itu spesial sekarang, nggak ada. Dulu pernah spesial, iya, semua orang Muslim tahu kok. Dulu Yahudi pernah diberikan tempat spesial. Terus yang paling kurang ajarnya apa? Di antara video yang tadi kita tonton, fitnah yang dibuat oleh si Edwin Metatron, si Laknatullah ini ya, saya katakan langsung, Edwin Laknatullah. Dia mengatakan bahwa yang namanya cadar, hijab, itu dibuat lantaran apa? Salah satu istri Nabi, yaitu Saudah, sering diintip oleh Umar bin Khattab saat ke toilet, saat ke WC, sehingga turunlah ayat tersebut. Kurang ajar nggak? Kurang ajar nggak ini? Jelas-jelas menutup aurat itu sudah ada sejak zaman dulu, guys. Bahkan Bunda Maria juga menutup aurat. Apakah Bunda Maria mengikuti surat dari Paulus? Enggak, teman-teman. Coba saya tanya. Orang Kristen bilang, oh kita juga ada perintah dari Paulus gitu kan, harus tutup aurat. Tetapi apakah sejak Kristen atau sebelum Kristen sudah ada yang namanya aurat? Sudah ada. Bunda Maria sudah menutup aurat jauh hari. Tiba-tiba dipelintir seperti ini. Aduh, jahatnya minta ampun ya. Inilah orang-orang yang menjuluki dirinya apologet Kristen, teman-teman. Kerjanya membuat syubhat, membuat fitnah. Dan saya berharap video ini ditonton oleh penegak hukum. Kalian lihat bagaimana fitnah yang dibuat oleh si Edwin ini. Sadis, guys. Sadis. Ngeri, teman-teman, mereka ini kalau dibiarkan. Kalau dibiarkan ngeri. Yang mereka buat hanyalah perpecahan. Yang mereka buat adalah fitnah.
yang membuat kerukunan di negara kita ini kacau balau. Saya nggak habis pikir ya, bagaimana jadinya negara kita ke depannya kalau setiap hari yang ditonton adalah Edis, Agatha, Edwin, inilah apalagi ya. Bahkan Edis saja sekarang udah mulai banyak tuh pengikut-pengikut, laskar-laskar Edis yang kerjanya sekarang membuat syubhat-syubhat, yang setiap saat kalau masuk ke komal-komal muslim, kerjanya menghujat dan memfitnah Islam dengan bahan-bahan dari Edis. Nanti sebentar lagi tambah lagi nih, ya, masalah hijab ini yang akan dibawa oleh pengikut-pengikut Edwin. Siap-siap aja ya teman-teman, siap-siap saja. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena kita lemah. Negara kita lemah membiarkan para penghujat ini. Ngeri teman-teman. Dan saya juga mau umumkan, ini mengenai persekusi yang terus dilakukan oleh mereka. Dan saya lihat kasus saya sudah 2,5 tahun teman-teman. Bayangkan, 2,5 tahun. 2,5 tahun. Mereka terus, ya, udahlah panjang lah ceritanya kalau kayak jelasin lagi ya. Intinya, kalian bisa bayangkan, kasus saya 2,5 tahun gantung, tidak ada keputusan. Kenapa? Karena kalau saya sudah dapat SP3, maka Polikardus yang melaporkan saya akan saya kejar. Saya akan tuntut balik mereka. Yang melaporkan saya akan saya tuntut balik. Sehingga mereka panik. Mereka panik, guys. Takut, waduh, ini dituntut balik gitu kan. Jadi, segala cara mereka lakukan untuk mempending itu. Segala cara mereka lakukan supaya channel saya juga tetap dalam sitaan. Ya. HMC tetap bisa disita. Supaya nggak bisa bersuara. Karena kalau bersuara, ngeri. Takut mereka. Karena banyak sekali kejahatan-kejahatan yang dilakukan Polikardus yang dibongkar di channel HMC. Mereka ketakutan. Dan karena kasus ini sudah cukup lama, saya berencana, teman-teman. Selama ini saya sabar. Tapi saya lihat ini udah terlalu lama, maka saya akan melaporkan. Ya, saya berencana melaporkan ke Mabes Polri supaya bisa kelar. Ya, bisa kelar kasus ini segera. Dan karena kita melapor, maka kita membutuhkan pengacara dan banyaklah yang harus kita persiapkan. Bagi teman-teman yang tergerak untuk membantu saya untuk menyediakan pengacara, membantu langkah hukum saya untuk meminta keadilan agar segera bisa tuntas kasus ini. Bagi teman-teman yang tergerak untuk membantu, dapat disalurkan melalui nomor rekening yang ada di bawah. Karena jujur teman-teman, nggak sanggup saya sendirian. Harus saya katakan, tidak sanggup. Harus saya akui teman-teman. Kita nggak bisa lagi gengsi-gengsi yang ngomong, wah, udah usahakan sendiri, nggak sanggup. Jujur. Karena pengacara itu juga harus dibayar. Walaupun ada beberapa teman-teman ya yang mengatakan bahwa saya siap bang membela. Tapi karena dari awal kita juga udah pakai pengacara, mereka sudah tahu kasus hukum ini, mereka tahulah langkah-langkah yang harus dilakukan, kan begitu. Jadi kita tetap pakai tim yang lama, tim yang profesional, ya profesional yang kita bayar. Terus kalaupun ada yang ingin bergabung silakan, tetapi kan nggak mungkin kita nggak bayarin ongkosnya, kita nggak bayarin makan siangnya, makan malamnya, uang capeknya kan begitu. Ya kita hargailah. Belum lagi teman-teman yang ikut serta nantinya. Tentu saja ya, kan nggak mungkin mereka nggak makan, nggak minum, dan sebagainya. Jadi memang butuh biaya panjang, ya biaya yang besar, karena ini akan jadi maraton. Ya, kita ke sana, laporkan, terus nanti akan berhari-hari juga, ya itulah yang akan terjadi. Itu langkah yang akan saya lakukan, biar segera tuntas nih ya, biar kelar. Mungkin itu aja sih yang mau saya sampaikan, supaya tidak ada lagi belenggu. Ya, karena mereka kan selama ini mencoba membelenggu saya supaya saya nggak begitu aktif. Ya, nggak begitu aktif untuk menghancurkan Polikardus ini. Jadi, udah saatnya lah. Ya, saya melihat sudah saatnya kita bersuara untuk melawan para penghujat ini. Sekian dari saya. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak dan mendukung channel ini. Makasih buat kalian semua. Di akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten-konten kita berikutnya.